Halo semuanya, selamat datang di channel Ikuzo. Dan di video kali ini kita akan membahas apakah PC Kentang masih bisa menjalankan Genshin Impact 2.1 menjelang update 2.2. Ya, seminggu lagi sudah update, namun kita akan membahasnya sekarang. Dan ya, 2.1 ke 2.2 harusnya nggak terlalu jauh ya untuk update-nya. Sebelum kita lanjut, ini bukan video tutorial, ini hanya pembahasan. Dan mungkin saya akan memberikan tips sedikit buat kalian dan menjawab beberapa pertanyaan di komentar yang belum saya jawab. Oke? Dan di sini Genshin Impact meminta minimum spesifikasi untuk menjalankan Genshin Impact, yaitu menggunakan CPU Intel Core i5, Intel Core i5 Gen 1 ya. Karena di sini nggak ditulis generasi keberapa, harusnya minimal Gen 1 dengan RAM 8GB, OS-nya Windows 7 64-bit, ini kudu 64-bit ya, wajib, dan menggunakan VGA atau GPU GT 1030 dengan VRAM-nya 2GB. Dan di sini kalian bisa lihat ini udah minimum banget ya. Ya mungkin bisa dijalankan di rata kiri 60 fps atau di medium. Namun kita akan melihat apakah di under minimum itu masih bisa menjalankan Genshin Impact. Oke, di sini saya ada satu video dari channelnya Tyrannosauro ya. Kalian bisa cek aja link di deskripsi, saya akan kasih. Di sini dia menggunakan Samsung Book E20 dengan spesifikasi Intel Celeron Dual Core, RAM-nya 4GB single channel DDR4 BTW, dengan Intel HD. Ini nggak tahu ya Intel HD-nya versi berapa, tapi yang jelas sudah support DirectX 11. Bisa dijalanin ya dengan FPS 20-an lah. Ini 20-an cuy. Dan ini versi 2.1 dan masih di Mondo. Saya nggak tahu apakah di Inazuma atau di Dragon's Mine itu masih bisa. Ya kalian bisa lihat di sini cukup playable ya. Namun kalau sudah ketemu musuh, nah ini udah nggak terlalu nyaman nih. Bakal frame drop parah. Nah, kalian bisa lihat itu tadi frame drop. Ya, mungkin kalau misalnya ingin mengurangi frame drop, dicoba aja untuk mengupgrade RAM-nya menjadi dual channel, karena dual channel itu udah paling bagus, oke? Selanjutnya kita akan lihat AMD A4. Nah, BTW ini PC ya, bukan laptop. Saya nggak tahu kalau laptop mungkin sudah nggak bisa, tapi nanti ada A9 versi laptop. Kita akan lihat dulu. Dia di sini menggunakan A4 4000 dengan RAM 8GB. 8GB-nya dual channel DDR3 nih. Udah lumayan lah ya. 800 x 600 bisa memainkan game ini udah cukup. Namun kalian bisa lihat di sini kurang playable, namun bisa dimainkan. Ya, buat kalian yang suka maksa, jelas ini playable ya. Yang suka maksa ini playable cuy. Oke, di sini kita lihat lagi AMD A6. Dia menggunakan 16GB RAM, ini harusnya dual channel DDR3 dengan resolusi 720. Namun render scale-nya 0,8 nih. Kalian bisa lihat di kiri di bagian sini 40, 30-an ke atas. Dan ini udah sangat playable ini. Menggunakan AMD A6 R5 grafik, ini APU. Kalian bisa lihat pas lagi bertempur ini nggak ada frame drop sama sekali, ini masih lancar. Masih di atas 30-an, udah cukup lah, udah paling lumayan untuk PC Kentang cuy. Nah, kita akan lihat lagi ini AMD A8, namun ini masih di dalam domain ini. Kita lihat yang di open world-nya. Namun ini udah lumayan lah sambil rekaman pula. Udah paling good, worth it untuk dimainkan daripada tidak bisa dimainkan, ya kan? GPU-nya 2GB ya. 720 low, oke. Kita next. Nah, ini yang laptop. Kalian bisa lihat AMD A9 512MB VRAM dengan minimum yang diminta Genshin adalah 2GB. Kalian bisa lihat di sini
11-12 fps di kota Inazuma BTW ini. Nah, kita akan lihat grafiknya di sini menggunakan 720, 0,6. Kepadatan orangnya tinggi nih. Kalau misalnya direndahin mungkin makin lancar kali ya untuk di kota. Ya, kalian bisa lihat 19, 20, 30 mustahil coy. Bukan mustahil, susah untuk didapatkan di tengah kota kayak gini. Well, buat kalian gimana dengan FPS gini? Apakah playable? Kalau dibilang bisa, tentu bisa. Tapi nyaman nggak di kalian? Itu aja cuy. Next, kita akan lihat Core 2 Duo. Ini PC, pakai GT 710. Ini 710 ini di bawahnya 1030 ya. Namun masih bisa dapat 30 fps. Menarik nih, 30 fps stabil. Kita akan lihat di tengah-tengah. 30 fps ya stabil ya. Namun ini RAM-nya 8 GB nih. RAM-nya 8 GB, DDR3 kayaknya dual channel cuy. Soalnya stabil. Ya, stabil. Berarti yang tanya GT 710 ini bisa ya. Next, kita akan lihat 730. GT 730 ini harusnya bisa karena 710 aja bisa cuy, apalagi 730. Dan di sini ya di atas 30 karena yang tadi kayaknya di locknya ke 30 doang. Namun di sini kalian bisa lihat RAM-nya kemakan sampai 7 GB nih, hampir 8 GB. Kayaknya dia menggunakan 32 GB RAM, siap. Dan di sini dia menggunakan Windows 10 20H2 nih. AMD Radeon HD 5500. Dia menggunakan CPU Athlon 2. RAM-nya 8 GB dual channel. Resolusinya 768 ya. Rata kiri, namun di sini render scale-nya di 0,8. FPS-nya 60. Oke, dia mau coba apakah bisa tembus dari 30 ya. Bisa tembus dari 30 fps. Menarik. Bahkan di kota ini bisa sampai 50-an nih. Seharusnya resolusinya masih bisa ditingkatin ya. Namun ya pengorbanannya adalah fps bakal berkurang. Mungkin 720. Ini 768 nih kali 1024 ya, bukan 1366. Mungkin kalau ditingkatin resolusinya ya bisa lah 768 atau 720 minimal. 30 fps sudah cukup lah untuk main game-game kayak gini. Oke, next. Ini adalah Celeron N3450 yang paling banyak ditanyain di komentar. Celeron, dan Celeron. Oke, kita lihat dulu di sini 800 x 600 resolusinya ya rata kiri. Udah pasti rata kiri cuy. Oke, kalian bisa lihat 19 fps, 17 ya sama lah ya, sama yang kayak tadi, sama AMD A9 ya. Dan di sini dia ngebenchmarknya di kota ya. Dan di kota pun telat render ini. Ini parah sih rendernya. Udah kayak Roblox. Grafik Roblox ini mah. Ya, kalian bisa nonton fullnya di channel ini ya. Linknya ada di deskripsi, nanti saya kasih. Oke, kita akan baca-baca komentar dari video tutorial sebelumnya cuy. Intel Celeron N3350 tadi sudah ya, namun di sini RAM-nya 4 GB. Apakah bisa? Kalian bisa lihat video yang tadi, benchmark yang tadi dengan RAM 8 GB dengan spesifikasi yang sama, cuman beda RAM, itu FPS-nya segitu dan telat render. Kalian sudah bisa bayangin apakah bisa? Kemungkinan besar bisa, tapi apakah playable? Tentu tidak. Itu nggak memanjakan mata sama sekali ya. Saya saranin kalau misalnya mau maksa silahkan main, tapi kalau mau main doang saya nggak rekomendasi, soalnya itu grafik Roblox, mending main Roblox langsung cuy. Intel Core i5 5200U, Intel SD 5500, RAM 4 apakah bisa? Bisa, karena Intel SD 5500 itu sudah support DirectX 11. Nah, untuk menceknya kita bisa cek aja di Google.
Kita tulis direct support. Nah, begini cara untuk mencari apakah GPU kalian tuh bisa support sampai DirectX berapa gitu. Minimal DirectX 11 ya untuk Genshin. Nah, di sini DirectX 12 ini nggak support ya, namun dia support sampai 11 doang. Nah, berarti bisa cuy. Ini Athlon 3250U, IdeaPad Slim 3 Vega 2. Nah, banyak juga yang nanya soal Vega ya. Entah itu Ryzen ataupun Athlon, bisa cuy, sangat bisa ya. Vega 2 aja untuk IdeaPad Slim 3 ini kayaknya laptop kantoran bisa dapat di atas 30 fps, lowest 1080 lagi. Jadi buat teman-teman yang punya laptop atau PC dengan Ryzen ataupun Athlon, bisa cuy main Genshin. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. AMD 3020E, ini saya baru dengar, kita akan cari. Dia menggunakan VGA apa nih? GPU apa nih? Nah, di sini kalian bisa lihat AMD 3020E menggunakan RX Vega 3. Seriesnya kayaknya sama dengan Ryzen ya, Ryzen 2000 APU. Vega 3. Bisa cuy. Kalau AMD 3020E dengan Vega 3 harusnya bisa. Kita next, Athlon Silver. Nah, ini Athlon Silver harusnya bisa karena dia menggunakan Vega. Dia nggak mungkin menggunakan R5 grafik lagi atau Radeon grafik yang lain. Ini harusnya Vega cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat Vega 3 ya. Dengan Vega 2 aja bisa, apalagi Vega 3, ya kan? Gitu cuy. Nah, di sini Core i3 Gen 4 RAM 6 GT250 ini harusnya nggak bisa. Soalnya GT250 ini GTS ya, baru tahu. GTS keluaran 2009. Kita cek direct support. Oke, di sini ada orang bilang kalau GTS 250 ini cuma support DX10. Berarti buat ini Core i3 Gen 4 GTS 250 itu nggak bisa ya. Gua laptopnya i5 Gen 3 sama 720M, udah R46 terasa terbantu. Mantap. Keren. Oke semuanya, untuk tipsnya saya bisa menyarankan untuk downgrade ke Windows berapapun. Yang penting Windowsnya itu light ya. Mungkin Windows 10 Spectre Ghost mungkin, atau Windows 10 2016, ataupun Windows 7 teman-teman. Dan matikan beberapa service yang tidak diperlukan, sebagai contoh Windows Update dan Windows Defender, karena itu lumayan berat ya. Dan saya mewajibkan untuk kalian upgrade RAM menjadi dual channel 4x2 ataupun 2x2 itu udah cukup. Namun saya menyarankan 4x2 ya, karena minimalnya 8GB. Dan ini gamenya open world, jadi membutuhkan RAM yang lumayan gede. Dan jangan lupa untuk ngecek versi driver kalian, dan kalau misalnya ada yang baru segera diupdate. Kalau misalnya ada yang error di versi yang paling baru, kalian bisa downgrade dulu ke versi sebelumnya. Dan kalau kalian pengguna laptop, kalian mungkin bisa membeli vacuum cooler ataupun cooling pad untuk meredam panas, biar nggak terlalu panas ya, biar nggak overheat laptop kalian. Kalau misalnya kalian punya laptop kentang, namun kalian punya modal dan nggak ingin upgrade laptop ataupun rakit PC, kalian bisa aja menggunakan VGA eksternal. Kalian bisa cari aja di YouTube VGA eksternal untuk laptop. Nah, itu ada banyak tutorialnya cuy. Namun saya nggak rekomendasiin karena lebih baik kalian upgrade laptop aja ataupun rakit PC. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.